Yang wajib qada dan fidyah itu ada dua. Tadi orang hamil dan menyusui yang khawatir terhadap janinnya atau anaknya. Yang kedua adalah orang yang lambat mengqadai puasanya sampai datang Ramadan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, melanjutkan pembahasan kemarin qala mu'allif rahimahullah bihi wa bihi mufiddar amin. Aqsamul iftar bi'tibari malzamu bisababi arba'atun. Ada berapa pembagian yang menjadi sebab orang itu apakah wajib qada dan wajib fidyah atau qada saja atau fidyah dan seterusnya. Itu ada 4. Yang pertama mayalzam fihil qada wal fidyah. Yang wajib qada dan fidyah. Jadi wajib qada dan fidyah. Isnani ada 2. Al-iftar li khaufin ala ghairihi ka fitril hamil li khaufiha ala janiniha wal murdi'i li khaufiha ala radi'iha. Yang pertama berbuka atau tidak puasa karena khawatir kepada orang lain. Maksudnya orang lain itu janinnya atau anaknya. Seperti orang hamil ketika dia tidak puasa karena takut kepada janinnya, dan orang yang menyusui karena takut kepada anak yang disusui. Umpama ada perempuan yang hamil umur 8 bulan, kemudian dia, kenapa kamu udah puasa? Saya takut janin saya takut apa-apa gitu. Maka dia boleh tidak puasa, tetapi dia wajib qada dan fidyah. Wajib qada dan fidyah, bukan hanya qada tapi ditambah fidyah. Begitu juga orang yang lagi menyusui, punya anak hanya berapa bulan kemarin lahir, anak ini butuh susuan, kemudian dia khawatir terhadap anak yang disusui, kalau saya puasa nanti gini-gini, gimana anak saya. Maka kekhawatiran kepada anak yang disusui ini, dia wajib qada dan fidyah. Ini 2. Amma idza aftarata khaufan ala anfusihima wa ala tiflihima falaysa alaihima illa al-qada faqat. Jika perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui ini khawatir terhadap dirinya dan kepada anaknya atau kepada dirinya saja, maka yang wajib bagi dia hanya qada. Nah, ini bisa dibedakan. Ada orang hamil atau menyusui, kalau khawatir terhadap dirinya dan anaknya, nah 2. Atau khawatir terhadap dirinya, maka wajib bagi dia qada. Kalau dia khawatir terhadap anaknya, maka wajib 2, wajib qada dan fidyah. Itu bedanya. Wajib qada dan fidyah. Khawatir terhadap dirinya, ini saya nanti kalau saya berpuasa lagi nyusuin, nanti saya ketur, sakit dan sebagainya, khawatir. Ada kekhawatiran, maka wajib qada saja. Yang kedua, al-iftar ma takhiril qada mamkani hatta ata Ramadan akhir bi ghairi udrin. Contoh, ada orang haid tahun kemarin punya hutang 6 hari. Lalu yang dilunasi yang qada hanya 5 hari, tinggal 1.
sampai masuk Ramadan sekarang tahun ini, maka dia wajib qada tahun lalu dan wajib fidyah. Kenapa fidyah ini? Karena lita'khuril qada, karena lambatnya dia mengqadai puasanya sampai datang Ramadan berikutnya. Nah, apa fidyah ini? Al fidyatu hiya muddun wahidun liku yaumin min ghalibi qutil balad wa tataqarral fidyah bitakursinin. Nah, fidyah ini satu mud setiap harinya dari makanan pokok di suatu tempat tersebut. Indonesia makanan pokoknya beras, nasi. Arab gandum, roti. Nah, itu makanan pokoknya apa? Satu mud itu berapa? Satu mud ini indal jumhur menurut mayoritas ulama 510 gram. Berarti ya separuh setengah kilo. Kalau dibulatkan ya 1 kilo lah. Kalau indal Hanafiyah menurut pendapat Hanafi itu 812.5 gram. Jadi lebih baik dibulatkan saja biar enak. Ini satu mud, satu fidyah itu satu mud. Kalau dia tidak puasanya 1 hari, maka wajib qada dan ditambah 1 mud. Sekoni ya, 1 mud. 1 kilo. Nah, sekarang mayal zamfihil qada dunal fidyah. Sekarang yang wajib qada saja. Kalmu ma'ale wa nasiniyat wal muta'addi bi fitri bi ghairi jima. Yaitu orang yang mumaleh, penyakit jana-janan itu. Di siang hari wa nasiniyat dan dia orang lupa niat, wal muta'addi bi fitri bi ghairi jima'in. Atau orang yang tidak puasa, orang tidak puasa selain berhubungan badan di siang hari. Nah, ini wajib qada. Atau dia ada udur seperti biasanya udur musafir atau apa dan seterusnya. Yang kemudian mayalzam fil fidyah dunal qada, yang wajib fidyah tanpa qada. Apa kasyaihin kabir wal marid alladzi la yurjabun. Orang yang sangat tua, renta. Ada orang yang kita punya bapak atau kakek yang sudah tua renta secukup pencak melarat tuh, membangun aja sulit, perlu bantuan, maka dia boleh tidak berpuasa dan bagi dia hanya fidyah tanpa qada. Sama hal itu orang yang sakit. Sakit yang di sini sakit yang tidak sembuh-sembuh, terus-terusan gitu. Sakit-sakit yang sakit parah. Komplikasi. Yang memang sulit sembuh atau sakit apa ya? Sakit kanker itu kan dan seterusnya. sakit sembuh, bolak-balik masuk rumah sakit. Maka bagi dia wajib fidyah, enggak usah qada. Kalau 30 hari ya 30 kilo. Kalau dibulatkan 1 kilo, 30 hari 30 kilo. Nah, orang tua renta, udah jangan dipaksa ya, sudah tua itu. Nggak usah dipaksa untuk berpuasa. Nah, cekepin melarat. Kemudian yang keempat adalah ma la yalzam fihil qada walal fidyah, yaitu tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Siapa? Kafitril majnun ghairil muta'addi bi jununihi, seperti orang gila. Mun beda orang tak apasah siang are nekah tante nakil ini kir-pengkir berung kok rokokan Wisnudon gila mungkin. Wisnudon aja. Lagi gila dia. Gila tawa.
Gila nih, tak beres. Orang yang sehat, nyantainya dia rokok, makan di pinggir jalan, udah hisnudon aja, gila nih ya. Nah, jadi itu wajib qada dan fidyah. Kemudian permasalahan. Nah, ini halatu wujubil qada mal imsak ilal ghurub. Ada berapa hal yang wajib qada tapi juga wajib imsak sampai terbenamnya matahari. Setiap maghrib. Itu. Jadi ada wajib qada, wajib imsak. Imsak itu tetap dia tidak boleh makan minum. Seperti siapa? Ala mutadi bi fitri, orang yang sengaja memang tidak puasa. Dulu pertama. Yang kedua ala tarikinnya lailan wala sahwan, orang yang lupa niat, meninggalkan niat di malam hari. Kemudian ala man tasarradonan baqal lail fabana khilafuhu, orang yang menyangka waktu sahur itu disangka masih waktu sahur, ternyata fabana khilafuhu, ternyata sudah masuk waktunya subuh. Wajib qada tapi wajib imsak, tidak boleh makan minum. Nah, begitu juga laman aftaradana al-ghurub fabana khilafuhu, orang yang menyangka sudah waktu maghrib, adzan maghrib, dia makan, ternyata bukan waktu maghrib ini. Nah, ini wajib qada dan wajib imsak juga. Kemudian permasalahan lain adalah ketika orang haid dan nifas suci, au idza taharat al haid wan nifasa au afaqal majun au aslamal kafir fi nahai ramadan istuhibba lahumul isak wala qada alal majun wal kafir. Jadi jika ada orang haid dan nifas itu suci di siang hari. Orang haid lihat di siang hari, sudah suci saya, maka disunatkan untuk imsak. Imsak itu udah dia seperti orang puasa, tidak makan, tidak minum. Disunatkan. Au faqal majnun, atau orang gila itu sembuh. Ternyata sebelumnya dia gila, kemudian di siang hari tanggal berapa disembuh, maka dia disunatkan imsak. Begitu juga orang kafir yang masuk Islam. Kalau majnun dan kafir tidak wajib qada selama dia gila dan selama dia kafir. Tetapi ketika sudah masuk Islam atau ketika orang gila itu sudah sembuh, sehat, dah gila, maka disunatkan imsak. Ya, dipahami ya. Jadi ada orang gila dan orang kafir itu tidak wajib qada ketika dia sembuh atau dia masuk Islam. Tetapi ketika dia itu umpama orang gila itu hari ini tanggal 12 ya. Selama ini 12 itu dia gila. Ternyata nanti siang dia itu sembuh gilanya. Maka selama dia gila itu tidak wajib qada, tetapi ketika dia sudah sembuh di siang hari itu maka disunatkan untuk imsak. Tidak usah makan dan minum. Yang ketiga adalah al-murtad yajibu 'alal qada ma fatahu minas syiyam asna riddati walau junna fi asna'iha. A'udzubillahi. Al-murtad, orang murtad wajib mengqadai puasanya selama dia murtad. Meskipun dia di pertengahan gila. Kalau junna fi asnahya. Misal nih, naudzubillah min dzalik, ada orang Islam murtad. Nah, selama 15 hari Ramadan. Nah, dari sekarang tanggal 12 ya, 1 sampai 12. Lah, kemudian selama tanggal 1 12 ini dia wajib mengqadai puasanya. Begitu juga sholatnya. Kemudian di pertengahan, di tanggal 10 dia agak gila gitu. Di pertengahan. Lah, gila berapa jam atau 1 hari. Maka meskipun dia gila ini tetap wajib qada. Padahal kan tadi orang gila ini tidak wajib mengqadai puasanya.
Tetapi ketika dia murtad, sebab tidak puasa yang murtad, kemudian di pertengahan dia jadi gila, pas sembuh lagi 1 hari gilanya, maka tetap wajib mengqadai puasanya. Nah, makanya orang murtad itu selama dia meninggalkan kewajiban sholat, puasa wajib diqadai. Wajib diqadai. Karena apa? Taglidan alaih, karena yang memberatkan. Kalau berapa tahun ya, secara Imam Syafi'i tetap wajib, seingat dia berapa tahun dia tinggalkan. Naudzubillah. Yang 4 adalah minal khota'il fahisyal waqifi katsirun minan annahum indama yasma'una adzan al-fajri yatabaru ila syurbi i'tiqadan minhum jawaz dzalika ma damal muadzin yu'addin wa dzalika la yajuzu. Ini minal khota'il fahisyal waqifi katsirun. Nah ini di antara keliruan yang sangat fatal yang terjadi kebanyakan orang adalah annahum indama yasma'una adal fajar yatadabadaruna ila syurbi itiqadamihim jawaz dzalika madamal muadzin yu'addin. Nah, kesalahan fatal yang terjadi di sebagian orang itu ada apa? Ketika dia mendengarkan adzan subuh, dia segera mungkin untuk minum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan sudah. Segera untuk minum. I'tiqad dan minhum jawaz dzalika madamal muadzin yuadzin. Dia meyakini bahwa boleh minum ini selama muadzin itu adzan. Wa dzalika la yajuz, ini tidak boleh, keliru fatal. Wa may yafalu fasumu fasaumu fatilun. Barang siapa yang melakukan ini maka puasanya batal. Wa alaihil qada in kana saumuhu fardhon, maka wajib qada jika puasanya fardu, li'annal muadzin la yashra' fil adzan illa ba'da tulil fajar, karena muadzin itu ketika adzan ya itu setelah masuk waktunya subuh, bukan sebelum waktu mau subuh. Masa adzan subuh waktunya imsak pas adzan subuh kan enggak kan, tetap muadzin pajalani adzan ya waktu subuh ya, bukan waktunya imsak. Faida syariba asnalatan fayakunu qad syariba bayatul fajar. Jika dia minum di pertengahan adzan ya sama dia minum waktu fajar. Wa kullu dzalika bisabil jahal. Dan ini semuanya menjadi sebab orang tidak tahu. Nah, ini saya pernah menjumpai ini di waktu di Mekah tahun 2014 waktu Ramadan. Ya, kok adzan ini kok minum apa katanya? Apa dia enggak puasa atau gimana? Ternyata dia menyangka bahwa boleh minum selama muadzin itu adzan. Nah, itu tidak boleh, batal dan wajib qada. Nah, wajib qada. Nah, selama ini juga wajib imsak dia, wajib imsak. Seperti imsaknya seperti orang puasa, tidak boleh makan minum. Nah, sekarang permasalahan orang mati. Idza mata syahsu wa alaihi qada shaumi min Ramadan aw kafarat wa katamakkana minhu wa lam yaqdihi fayajuzu ay yasuma anhu walihu aw yuhrija an kulli yaumin muddan. Jika ada orang yang mati dan dia memiliki hutang puasa Ramadan atau hutang puasa kafarat atau nadar atau apa yang wajib, waqad tamakkana min walam yaktir, dan dia ada waktu memungkinkan untuk mengqadai, melunasi, tetapi dia tidak mengqadainya, keburu mati, fayajuzu ayyasuma anhu walihu au yuhrija an kulli yaumin muddan. Maka boleh dua. Yang pertama, walinya, ahli warisnya boleh mengqadainya atas nama yang mati itu. Yang kedua, boleh dia mengeluarkan 1 harinya 1 mud. Kalau umpama kan ada siapa yang punya hutang berapa hari ternyata keburu mati, maka boleh dilunasi dengan cara berpuasa atau dengan cara membayar mud setiap harinya. Nah, kalau tidak
tidak nutut sampai mengkodoi. Tetapi fa'ilam yatamakkan, kalau memang tidak memungkinkan untuk mengkodoi, semisal gini, tidak memungkinkan mengkodoi itu gini, bi'an mata akiba mujibal qada mubasyaratan aw istamar bil udur hatta al maut aw safara wa marada min awli yaumin min syawal ila an mata fala fidya alaihi wala qada. Li'adami tamkin minhu hadza kullu idza lam yakun mutadin bi fitrihi. Ini yang tidak mungkin seperti ini. Jika dia itu mati setelah melaksanakan qada, mau gini, dia punya hutang 6. Setelah Syawal itu dia lunasin 1, 2, 3. Ternyata mati. Tinggal 3. Nah, maka 3 ini kan tidak bisa kan? Kan sudah dia secepat mungkin mengqadainya setelah Ramadan. Punya hutang 6 hari, tanggal 2, 3, 4 dia lunasi, tanggal 5 mati. Maka sisa 3 hari ini tidak wajib qada wala fidyah, tidak wajib qada dan juga tidak wajib fidyah. Maksudnya tidak wajib qada itu ahli warisnya tidak usah dan juga fidyah. Begitu juga ketika udurnya itu sampai dia mati. Misal orang sakit tanggal 20 sakit, 21 sakit, terus sampai sakitnya itu berkelanjutan setelah hari raya. Baru setelah hari raya tanggal 3 mati. Nah kan berkelanjutan, udurnya berkelanjutan. Lanjut sampai hari raya, habis Ramadan. Maka seperti ini dia tidak wajib diqadai ahli waris dan juga tidak wajib bayar fidyah. Kemudian juga seperti orang perjalanan. Nah, perjalanan contoh juga ada orang perjalanan dia mudik di mana? Mudik jauh lah. Mudik ke Jakarta di tanggal 29 sampai 29. Kemudian 29 ini contoh ya naudzubillah. 29 mudik, berangkatnya habis sahur, mudik, dia kena nyetir sendiri, banyak bawa keluarga, istri, anak, di pertengahan jalan dia kecelakaan. Pertengahan jalan kecelakaan. Kemudian kecelakaan, dirawat, ICU, mati. Nah, tidak sempat itu qada hutang. Nah, hutang kan? Maka ini tidak wajib qada dan juga tidak wajib fidyah. Dan ini semuanya udur. Jika tidak udur, ilam yang mutadin fitri, artinya dia maka wajib fidyah atau qada. Ada orang tetap boleh. Misal ada orang yang memang dia tidak puasa, tidak udur, tidak apa, kemudian dia mau melunasi, ada niat untuk bertaubat melunasi, kemudian keburu meninggal, maka boleh ahli warisnya untuk mengqadainya atau membayar fidyah. Dan ini disebutkan dalam kitab ini dan juga sebenarnya ini ada 2 pendapat ya. Sebenarnya ada 2 pendapat. Maaf, kalau urusan puasa itu ada 2. Orang mati yang punya hutang itu ada 2 yang sudah saya jelaskan. Wajib boleh diqadai sama ahli warisnya atau bayar fidyah. Kalau memang tidak memungkinkan tadi seperti sakitnya berlanjut sampai hari raya atau kecelakaan saya contohkan, itu tidak wajib qada dan fidyah. Ini sesuai dengan hadis Nabi di Sahih Bukhari, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Man mata alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa, maka shoma anhu waliyuhu, maka walinya atau ahli warisnya boleh mengqadai puasa atas nama yang meninggal tersebut. Nah, ini yang puasa. Tetapi kalau yang sholat, itu yang sholat ada 2 pendapat perbedaan. Kalau sholat itu ada 2 pendapat. Yang kalau di dalam kitab Iyanut Talibin itu kalau sholat ya, ada orang meninggal punya hutang sholat maka tidak perlu diqadai.
Tidak boleh dikodoi, tidak perlu ditebus oleh ahli warisnya. Tapi dalam satu riwayat, satu pendapat yang lain, itu tetap boleh dilakukan. Boleh disolatin, itu dikodoin. Baik yang meninggal itu wasiat, nanti cong mengkok mate kok selama ria tak pejengakin ya. Nah, wasiat atau warak wasiat tetap boleh. Nah, seperti yang diamalkan oleh Imam Subki. Imam Subki itu melakukannya. Jadi dalam kitab Al-Talibin, man mata wali salat fardhu lam wa fi qalin nahatuf al-minhu aw sabiha ma'la. Jadi ada dua pendapat. Apa dalilnya? Yaitu tadi yang dalil yang dari Siti Aisyah itu Sahih Bukhari, man mata wali siyam. Kiaskan pada puasa itu. Kalau puasa itu boleh dikodoi ahli warisnya, maka sholat juga boleh. Karena sama-sama ibadah. Wadahab jamaat minal ulama illa annahu yasil ilal mayyit minas sholat sawab jami'il ibadat minas sholat wa sawabul qira'ah wa ghairi dzalik. Jadi menurut ulama semua pahala ibadah dari sholat, puasa, membaca dan seterusnya itu sampai kepada mayit. Wa fi Sahih Bukhari fi babi man mata wa alaihi nadar anna Ibnu Umar amara man matat ummuha wa alaiha sholat an tusalli anha. Nah, jadi seperti Sahih Bukhari itu Ibnu Umar itu pernah memerintahkan ada orang ibunya meninggal dan dia punya hutang sholat, maka disuruh untuk dikodoi. Ini sebenarnya masalah sholat, hutang sholat itu ada dua pendapat. Satu tidak boleh, yang dua boleh. Baik diwasiat, wasiat maupun tidak wasiat. Kemudian yajuzu fi shaumil nafal ay yuftira walau bidun udrin wala yajuzu iftar fi shaumil farad. Nah, boleh tidak puasa sunat untuk berbuka. Jadi dibatalkan walaupun tanpa udur. Boleh. Yajibu qada shaumil fard al-fard in fata bi ghairi udrin. Wajib mengkodoi puasanya, puasa fardu, itu betul Ramadan, al-fauri, segera mungkin. In aftara bi ghairi udrin, jika dia tidak puasanya tanpa udur. Wa yajibu ala tarahi, wajib secara tarahi berangsur-angsur, bertahap, mungkin tidak segera mungkin. In aftara bi udrin, jika dia tidak puasanya ada udur, kasafarin au maridin au nisyaniya, seperti perjalanan, sakit, lupa. Jadi gini, kodok puasa Ramadan ini wajib mengkodoi apa alal faur apa latarohi. Wajib mengkodoi puasa Ramadan itu kapan? Apa segera mungkin, langsung habis Ramadan langsung, atau secara bertahap? Nah, jika dia tidak puasa disebabkan tanpa udur, maka segera mungkin untuk mengkodoinya. Jadi habis Ramadan hari raya langsung ngodoin tanpa udur. Tetapi jika ada udur seperti perjalanan, sakit, maka wajib mengkodoinya alat tarohi. Bisa langsung, bisa nanti, bulan depan dan seterusnya. Asalkan selama tahun ini jangan sampai lewat Ramadan berikutnya. Kadang kan ingat tuh, iya saya, apalagi yang haid ini, oh iya saya punya hutang 6 hari belum dilunasi, sudah nisfu Sya'ban. Kalau yang nggak nisfu Sya'ban para pasangan kan setengah bulan lagi. Maka cepat segera mungkin untuk lunasi 6 hari. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan.
Iya. Yang pertama adalah pikun. Pikun orang yang sangat tua itu kan rentannya pikun, lupa. Nah, orang yang sedemikian ini dia kalau secara fisik secara fisik itu bisa puasa, ya sehat dan seterusnya. Maka pikun ini termasuk udur juga. Udur artinya dia boleh dia ketika dia wajib kodok. Ketika pikun dan lupa tahu atau dia sangka dia tidak puasa mungkin dan seterusnya, itu termasuk udur juga. Artinya nanti dia wajib mengqadai secara fisik ya. Tapi kalau dia pikunnya karena faktor usia, kan ada juga ya, benar ya, pikun itu kan ada faktor usia juga. Nah, faktor usia karena tua renta ini masukkan wajib bayar fidyah. Kemudian yang nomor 2 adalah masalah murtad. Murtad ini ada hal yang menyebab murtad, baik akwal wa af'al, baik perkataan sama kelakuan. Akwal itu mengatakan seperti merendahkan Tuhan, menghina Nabi Muhammad dan sebagainya. Itu banyak dijelaskan dalam kitab Sulamut Taufik dan af'al juga. Nah, ketika ada orang seperti ini, ada enggak hal-hal yang menyebabkan dia itu bikin murtad? Apa dia pernah kita tahu ini bilangnya Nabi Muhammad itu naudzubillah bilang gini. Nah, itu sudah kita tahu, ini sudah murtad. Segera mungkin ketika ada orang murtad ini, segera mungkin untuk dimintai taubat dan cepat untuk mengucapkan syahadat. Minta. Kalau dia tidak tahu dan seterusnya, maka dia harus bertanya. Saya ini tadi nih kalau ada kenapa apa bisa murtad, kenapa punten? Kenapa harus tanya terlebih dahulu? Kemudian yang ketiga adalah masalah pekerjaan ya. Ini sebenarnya kalau pekerjaan gini, ada memang kalau memang sepanjang tahun dia tidak bisa, ini repot ini. Jadi dia harus harus memang betul dia harus tetap berpuasa. Nah, sebisa mungkin berpuasa. Ketika nanti dia di pertengahan tidak kuat atau sebagainya, maka wajib mengqadai di hari-hari berikutnya. Apapun itu tetap dia wajib puasa. Karena sepanjang hari udah sopirnya lintas provinsi, tiap pekerjaannya. Tapi kan di satu sisi kan dia ada waktu kayak waktu cuti, waktu apa gitu dan seterusnya. Tetapi ada halnya juga, ada beberapa hal kalau memang itu dikatakan udur, misalnya, ini secara fikih ya, ada udur seperti orang pekerja keras dan seterusnya, maka tetap dia wajib tabjid, wajib puasa. Tabjid itu apa? Tabjid tetap niat di malam hari, niat untuk puasa seperti biasanya. Tapi nanti di pertengahan jalan dia tidak kuat dan seterusnya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Kalau dia sudah tidak niat, sudah tidak sahur, tidak ada tabjid niat untuk ada melakukan puasa, ya ini tidak boleh. Tetap yang pekerja seperti itu tetap ada tabjid, niatnya tetap dia untuk berpuasa, sama seperti orang puasa itu. Kemudian di perjalanan dia menyopir, memang kalau tidak kuat dan seterusnya, maka boleh dianjurkan untuk tidak berpuasa. Tapi wajib kok, tidak masuk wajib fidyah atau tetap wajib qadha. Nah, karena di wajib qadha ini sepanjang tahun itu berapa bulan, masa nggak bisa dilaksanakan? Tetap
Jadi kita jangan memberikan keringanan. Ada juga kan pekerja berat itu. Oh, saya nanti pekerja nanti capek gimana? Tetap wajib puasa. Niatnya tabyid diniatkan di malam hari, keesokannya puasa. Nanti di pertengahan umpama dia tidak kuat dan seterusnya, maka dia boleh iftar, boleh mukel. Itu banyak pembahasannya itu. Yang terakhir itu. Jadi tetap niat tabyid. Tabyid itu di malam hari itu untuk berpuasa seperti orang puasa yang lazimnya. Nanti di pertengahan dia tidak kuat, dia boleh untuk berkah. Tapi jangan, saya tidak kuat, pura-pura tidak kuat atau apa. Jangan. Tetap wajib puasa. Dan wajib qada nanti. Karena Ramadan ini hanya setahun satu kali. Ini ada sembrono, ada kesembronoan ini namanya. Kalau seperti ini ada sembrono. Saya sopir itu, nggak tahu alam ya. Mungkin tetap ada lah waktu cuti, waktu berapa hari dia tidak kerja. Itu manfaatkan saja. Jadi gini, orang yang sopir itu kan sudah biasa dia nyetir, udah ngantuk, udah apa, kuat. Masa urusan tidak makan setengah sehari tidak kuat. Ini jangan dikasih kendor ini. Kendor apa-apa jangan. Karena puasa itu hanya 1 tahun 1 kali. Nah, seterusnya. Gimana? Iya. Iya yang tua renta ya. Yang pikun. Yang tua faktor umur pikun yang tua, yaitu hanya fidyah. Tidak usah dipaksa. Pak, lu mau tak puasa, lu pun. Dan pikun lah, salah pikun lah, fisik lah tak kuat. Fisik sudah tua renta. Disamakan ini, kalau yang agak pikun, ada kan pikun itu karena bukan ada pikun faktor umur, ada bukan faktor umur kan gitu. Tapi rata-rata pikun itu disebabkan memang dia sudah faktor usia dan juga ada kesehatan. Itu biasanya agak-agak lupa-lupa. Pikun itu kan lupa-lupa itu kan. Yang diomongin apa? Apa kamu tadi? Tanya lagi. Kan sudah apa lagi tanyain. Itu biasanya karena faktor ya usia ada, faktor kesehatan, penyakit. Apa namanya? Saya punya muncul pura-pura pikun. Ingin ya? Hah? Yang sakit. Nah, kalau yang sudah tua renta yang sakit terus-terusan itu enggak usah, dia wajib puasa. Kalau sakit, yang sakit ini ya sakit apa ini? Sakit yang berkelanjutan ini. Nah gini, jadi kan sakit itu ada dua di dalam masalah puasa ini. Sakit yang memang itu akan sembuh, yang dua sakit yang memang tidak sembuh, berterusan ini. Nah sakit yang mungkin sembuh ini seperti sakit, kata dokter, sampean tidak usah puasa. Udah, tidak usah puasa. Tidak usah puasa, kata dokter. Tidak usah puasa. Misal, saya tadi sakit dok, gini. Oh udah, kalau memang, ini depan ini. Ketika dia sakitnya itu disebabkan, kan boleh gini, syarat
wajibnya puasa itu kan harus itokoh. Itokoh itu mampu kuat. Kuat ini ada dua, secara fisik maupun secara syariat. Fisik itu seperti orang yang sakit yang kalau kata dokter sakitnya itu bisa cepat sembuh. Mas sakit apa? Namanya sakit jantung mama. Udah kata dokter kamu udah puasa dulu, minum obatnya, nanti kalau sudah sehat puasa. Nah, maka itu tidak apa-apa dah puasa, tidak usah sahur lah. Karena kata dokter sudah tidak usah puasa dulu. Nah, ini kan diharap nanti sembuh baru puasa. Nah, kemudian ketika yang sakit yang layur jabruhu itu yang terus-terusan sakit, nah ini dia tidak usah puasa dan cukup wajib bayar fidyah. Kalau yang pertama tidak puasa tapi wajib qodho. Kalau yang kedua itu tidak wajib qodho tapi wajib fidyah. Tidak usah sahur, tidak usah. Nah tapi jangan kalau sakit hanya kepala, sakit perut pas tidak puasa ya bukan, nggak boleh. Tapi sakit yang bagaimana sih? Sakit kalau saya puasa ini memperlambat sembuhnya atau paling tidak minimal dapat rekom dari dokter. Udah sampai dosa puasa dulu ya. Udah dosa puasa. Itu boleh. Mau di pertengahan sakit kepala tuh pusing ya, dosa puasa aja. Jangan. Mau pusing. Tetap aja. Sakit perut ya. Ini sakit perut kan pelan penyangga kan malu. Cuma. Jadi yang wajib fidyah itu tua renta dan orang wal marid alladzi la yurjabu, yang berkesinambungan, yang sakit terus menerus. Berarti kanker itu terusan itu atau sakit seperti apa lagi? Ini kanker. Alhamdulillah umi saya itu dulu nggak puasa, ini sakit kanker, udah lupa. Lah. Jadi gini Pak Aris. Lupa baca surat. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Baca surat itu bukan menjadi rukunnya sholat. Artinya ketika sampai Anda baca surat, itu tetap sah sholatnya. Rakaat ketiga. Oh, baca surat ke rakaat ketiga. Ya enggak apa-apa juga. Mau baca surat. Iya. Yang penting jangan baca surat ketika tahiyat akhir. Itu salah akhir. Ada ketika baca membaca di lain tempatnya itu sujud sahwi kadang-kadang. Misal membaca surat di atau baca surat Al-Fatihah di ruku atau apa gitu. Ini baca sujud sahwi, disuruh sujud sahwi. Wah, ingat. Enggak baca pun tetap sah sih, tetap sah. Jadi tapi mengurangi keutamaan, kesunatan. Penting rukun-rukunnya. Iya, ini baca Fatihah gitu ya. Iya, iya. Enggak. Iya enggak apa-apa. Kalau enggak apa-apanya enggak apa-apa. Tetap sah. Tapi kalau sampai baca tahiyat, langsung assalamualaikum. Udah ya. Nah, ini kah lain boleh nih kan. Ini hanya baca surat tuh tentang apa? Syafaat.
Nah, ya, tidak ada syafaat hadis itu tidak ada. Istilah syafaat hadis tidak ada. Yang ada itu adalah Al-Quran. Sesuai dengan uh, hadis Nabi yang banyak tentang keutamaan Al-Quran atau menyinggung juga hadis Nabi tentang syafaatnya Quran. Seperti di Sahih Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena Quran kelak di hari kiamat datang memberikan syafaat. Jadi kalau syafaat hadis itu tidak ada. Istilah syafaat hadis tidak ada. Hadis karena kita baca hadis bukan. Cuma bukan bagian syafaat. Apa ya? Ketika kita membaca hadis, mengerti hadis, kemudian mengamalkan, nah itu kan lain bab bukan lain bab syafaat lah. Bab dapat keutamaan baca hadis dan seterusnya. Salah satunya tanda cinta Nabi itu membaca hadis-hadis Nabi. Nah, yang itu. Tanda-tandanya baca sirahnya Nabi dan seterusnya. Dengan tanda cinta Nabi itu ketika kita membaca sirahnya di hadisnya, maka di situ muncullah akan mendatangkan syafaatnya Nabi. Bukan syafaat hadis, syafaat Nabi. Ya ini istilahnya syafaat Nabi bukan syafaat hadis. Tapi dengan kita baca hadis dan seterusnya, maka insya Allah akan mendatangkan syafaat. Kan itu kan istilahnya kan. Ada syafaat hadis, syafaat Al-Quran gitu. Ya syafaat hadis itu syafaat Nabi maksudnya. Kan salah satu bukti cinta Nabi kan kita menelaah sirahnya Nabi di hadis dan sebagainya. Imam Malik bin Anas itu beliau ketika membaca hadis, saking cintanya membaca hadis, mau belajar hadis, beliau mandi dulu seperti mandinya orang mandi besar, pakai pakaian yang bagus, kemudian minyak harum, terus beliau duduk baca hadis, dan husuk sampai dikatakan ada kalajengking yang menggigit beliau sampai berapa patokan belasan, beliau tidak gerak sedikit pun. Tak aneh kamu mengkule kan sampean nih kapan lah kule baca Quran nih. Baca hadis khusyuk, baca lagi belajar, dia lagi ngajar. Kita pada makan nih kawan, pada makan, pada olah langsung buru kapi lagi. Kemudian kan jengking berapa kali belasan, terus beliau enggak gorak enggak apa, sampai ketika itu muridnya yang beliau melihat kondisi beliau itu pucat, keringatan, pucat. Kemudian diperiksain di semua murid. Syekh, kenapa sampai pucat sampai ini? Saya barusan digigit kalajengking berapa kali. Loh, kok udah bilang sampean? Udah bilang kan ya lebih murid selain. Saya malu. Ya. Tapi kalajengking sudah jengkel lah. Saya malu ketika saya baca hadis, kemudian memotong bacaan saya itu gara-gara kalajengking. Itu luar biasa ini. Tidak mau beliau memotong ketika pembahasan hadis gara-gara kalajengking. Jadi mau diselesaikan baru udah. Mungkin beda ular, beda apa pun menyingkir nih. Tak boleh nih. Ada nih. Dan saya jauh-jauh Al-Quran saja biar kita baca nyandar masih tanggang tangan masih mancang gitu lagi. Ini luar biasa ya Malik bin Anas. Kuatnya mahabbahnya. Kuatnya ta'alluq tergantung ikatan batinnya kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya anak cucu kita dapat syafaat. Syafaatnya Nabi, syafaatnya Quran. Karena tidak ada yang kita harapkan kelak kecuali syafaat.
Amal apa yang kita andalkan? Tidak ada. Andalkan amal apa? Amal kita semangat ibadah cuma bulan puasa toh. Bulan puasa semangat sholat sunat qobliyah, ba'diyah, yang muakkad, ghair muakkad dikerjakan. Kita teman witir, awitir. Kadang saya witir telok, tambahin citi 11. Minta membaca Quran makin. Amalan apa kita andalkan? Cuma hanya 1 tahun 1 kali. Yang banyak amal lah. Ya, kalau selain Ramadan mungkin ya berapa kali. Kalau bukan syafaatnya. Makanya luar biasa kita jadi umat Nabi Muhammad khair umatin ukhrijat linnasi ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Syafaatnya Nabi, syafaat. Karena di hari kiamat ini semuanya mengharapkan syafaatnya Nabi. Mulai dari Nabi yang terdahulu, umat terdahulu itu ingin ikut rombongan Nabi Muhammad di hari kiamat. Mulai dari Nabi Adam, orang berbondong-bondong ke Nabi Adam minta pertolongan syafaat. Saya tidak bisa. Nabi Ibrahim, Nabi, tidak bisa semuanya. Tidak ada yang mau, tidak bisa. Ya tidak bisa. Tidak dapat izin dari Allah Ta'ala. Dulu kita oleh izin. Kita bahasa makin belum ada perintah. Semakin belum ada perintah. Udah semuanya. Tidak ada yang mau, tidak ada yang bisa. Kemudian udah datang ke Nabi Muhammad. Udah datang semuanya. Para nabi yang terdahulu umat datang semuanya datang ke Nabi minta syafaat. Kemudian analah. Kon ayat. Oh ini syafaatnya Nabi Muhammad ini. Kenapa di hari kiamat itu sampai kita kira enggak kekulah. Pak Haris tidak mungkin ingat sama saya. Atau yang bantu saya tidak mungkin ingat. Wong sekarang aja sudah kalau naik ke atas sudah lupa yang di bawah ya. Yang dulu kita bantu sudah lupa kalau naik, apalagi di hari kiamat ya. Urusan dunia aja sudah bikin lupa. Ya. Nah, naik titip lah lupa lah kamu gagal. Di hari kiamat udah tidak ada yang mikir dia atau siapa, mikir diri sendiri selamat apa enggak. Yauma yafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih. Yauma yafirul mar'u min kulli. Semuanya lari. Dari saudaranya, bapak, ibu, temannya, nafsi-nafsi. Udah. Syafaat yang kita tunggu yang syafaatnya Muhammad, syafaat Al-Quran yang sering kita baca, kita amalkan, kita kaji, kita tidak pernah jauh dari Al-Quran. Al-Quran dijadikan bacaan, bukan dijadikan tontonan atau pajangan. Banyak Al-Quran jadi pajangan sampai Al-Quran sering ditemani dengan debu-debu. Coba kalau kita taruh Al-Quran di lemari 1 tahun atau berapa bulan kita ambil banyak debu. Debu saja lah mau sama Al-Quran. Masa kita tidak mau sama Al-Quran? Maka kesempatan ini di bulan Ramadan ini karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, sempatkan untuk baca Quran, minimal menghatamkan 1 kali Al-Quran. Kalau tidak bisa 1 kali ya udah ikut tadarusan. Atau bagi orang yang tidak terlalu lancar, takut banyak salah, ya ikut tadarusan. Nanti ada yang negur, ada bacaan-bacaan keliru dan seterusnya. Terus sekarang nanti di aku salah nanti aja ya Pak. Di akhirat nanti gimana sama Tuhan atau keberlanggan atau menolong kita syafaat Nabi, syafaat Quran juga. Dijelaskan di Sahih Muslim nih. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Al-Quran, baca Al-Quran, Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an, memberikan syafaat kepada orang yang baca tersebut. Iqra'ul Quran, cuma baca toh, tidak dituliskan harus Iqra'ul Quran. Bacalah Quran. Iqra'ul Quran. Dan banyak hadis-hadis yang lain terkait keutamanya Al-Quran. Udah kasih ke orang banyak. Yang paling bahas
hadis yang sering kita dengar itu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil ya hari kiamat ya. Dari kiamat. Bukan waktu di surga, hari kiamat. Hari kiamat, siapa yang bisa nolong kita? Al-Quran ini yang bantu kita. Makanya kita sempatkan untuk baca Quran. Anak-anak kita suruh untuk tadarusan dan seterusnya. Penting, sangat penting kita ini baca Quran. Sangat penting. Sama didik anak-anak kita sekarang ini. Kalau boleh ini ya, termasuk saya, HP kita tidak bisa lepas dari HP. Kita kalau HP satu hari, setengah jam saja, tidak bisa. Megang HP setengah jam, tidak cukup. Ya kan? Megang HP setengah jam tidak cukup. Tapi setengah jam baca Al-Quran, kalau lancar itu 2 juz. 2 juz kalau lancar. Kalau tidak lancar bacanya, mungkin 1 juz. Artinya jangan sampai kita tidak baca Al-Quran lah di Ramadan ini. Masa kita kalah sama HP ya? Penting HP, penting. Bukanlah penting. Saya jujur bawa HP sekarang ini. Setengah jam megang HP tidak cukup. Atau anak kecil suruh megang HP 1 hari setengah jam tidak cukup. Batasnya tidak cukup. Ini Nabi sambungkan syafaat kepada saya. Ini. Tapi ini bisa menjadi saksi. Kalau ini tidak bisa menjadi syafaat, tapi menjadi saksi. Saksi ini bisa nanti. Saksi apa memberatkan apa meringankan dari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak kita dapat syafaatnya Nabi, syafaatnya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya karim ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.